Puji Tuhan, shalom. Shalom. Puji Tuhan, kita boleh bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Kita boleh berikan salam di kiri kanan depan belakang. Kasih tahu bahwa hari ini adalah hari yang dijadikan oleh Tuhan. Mari kita bersukaria. Ya. Boleh berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita Saudara malam hari ini. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Selalu hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka dalam Tuhan, di dalam Tuhan bersuka citalah, bersuka dalam Tuhan kami katakan bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam sekaranglah, sekarang bersuka, bersuka citalah. Benar. Segera berikan hadir malam hari ini, tetap bersuka cita karena hari ini, malam ini adalah malam yang dijadikan Tuhan. Kita bersuka cita, katakan, oh, hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Sekali lagi, oh, hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Bersuka, bersuka, oh, di dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Lebih keras lagi katakan, oh, bersuka, mari, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Selalu jawab Tuhan, katakan bersuka, bersuka, ya, ya, mari, oh, bersuka, kami katakan bersuka, oh, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, ya, bersuka citalah. Sekali lagi, oh, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka, sekali lagi lebih keras katanya, bersuka, bersuka dalam
hari ini kita bersyukur seberapa kita yang hadir hari ini. Kalau kita boleh ada sehat kuat sampai malam hari ini, semua karena kebaikan Tuhan, goodness of God. Puji Tuhan, haleluya. Mari, terima kasih Tuhan. Haleluya. I love you, Lord. For your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire in darkest night. You are close like no other. I know you as a father. I know you as a friend. I have been in the goodness of God. Oh, all my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life, all my life you have been faithful. All my life you have been so
so, so good. With every breath that I am in, I will sing, yeah. Oh, I will sing. Yuk kita bangkit berdiri bersama-sama. Sekali lagi, berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Oh my life, you make me praise. Oh my life, you make me so, so good. With every breath that I will sing, oh, I will sing. Oh, the goodness of my life, Jesus. Oh, my life, panjang hidupku bagi memuji-Mu Tuhan. Haleluya. So good with every breath, kami menyanyikan kebaikan Tuhan hari ini, besok sampai selama-lamanya. Sekali lagi, biarlah jiwaku memuji Tuhan hari ini. Haleluya. Oh my life, make me praise. Oh my life, Jesus. Oh my life, make me so, so good. Oh, with every breath that I am, I will sing. Oh, I will sing. Oh, the goodness of God, I will sing. Oh, I will sing. Oh, the goodness of God. Oh, I will sing. Oh, the goodness of God. I will sing, Jesus. I will sing. Kami memuji, kami bersyukur kepadamu. Wah, kebaikan Tuhan. Kami bersyukur buat anugerah-Mu yang tak lebih kesudahan bagi kami. Haleluya. Kami menyanyikan kebaikan-Mu. Kami menyanyikan anugerah-Mu. Kami menyanyikan kasih setia-Mu yang tak berkesudahan. Oh, Jesus, I will sing, I will sing. I will worship You. Jesus, kami menyanyikan kebesaran-Mu Tuhan. Kami menyanyikan kebaikan-Mu Bapa. Jesus. Sebab kasih setia-Mu melebihi dari hidup kami. Itulah kebaikan-Mu ya Tuhan, yang tidak pernah berkesudahan atas kehidupan kami. Selalu baru setiap pagi. Besar setia Tuhan, dan tidak pernah terlambat pertolongan Tuhan atas hidup kami. Setiap pagi kami menghirup udara yang segar. Setiap pagi kami menikmati kebaikan-Mu. Setiap pagi kami menikmati kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan. Hari ini, besok sampai selama-lamanya, Engkau Tuhan tetap baik, tetap ajaib bagi kami. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang paling mulia bagi Tuhan.
ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, tempat ini bersamamu izinkan kami sebutkan beberapa atribut tentang Tuhan, bahwa misalnya Tuhan Engkau dahsyat, Engkau ajaib, Engkau luar biasa, Engkau perkasa. Mari kita proklamirkan atributnya Tuhan atas Jakarta ini, atas Indonesia, atas hidup kita. Mari saudara silakan berbicara, saudara katakan, sebutkan atributnya Tuhan, kita proklamirkan. Engkau dahsyat ya Tuhan, Engkau kekal, Engkau hidup, Engkau berkuasa ya Tuhan, Engkau ajaib, Engkau abadi selama-lamanya, Engkau penguasa alam semesta, Engkau pencipta langit dan bumi, Engkau yang mengatur isi dunia ini, Engkau yang berkuasa selama-lamanya, Engkau yang hidup ya Tuhan. Kami mengucap syukur, Engkau pemilik kehidupan, Engkau pemilik nafas, Engkau pemilik gereja, Engkau pemilik jiwa-jiwa, Engkau yang punya kerajaan, Engkau yang punya jiwa-jiwa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, terpujilah nama-Mu. Kami menyerahkan acara selanjutnya dalam tangan Tuhan. Berbicara Engkau di tengah-tengah kami. Pengurapan-Mu ada bagi dan kepada Indah yang akan menerjemahkan dengan satuan roh, satuan hati dan hikmat dari surga. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan amin. Tepuk tangan saudara. Silakan dulu. Oke, I invite Pastor Keith and Indah. Hallelujah. I'm so happy to be here. Alright. Halo semuanya, saya senang berada di tempat ini. Alright, so I'm already very blessed and I think I can go home now. Saya merasa sangat diberkati dan kayaknya saya bisa pulang lah sekarang. Alright, so it's always good to be with brothers and sisters of faith wherever we go in the world. Jadi saya merasa sangat diberkati berada di tempat ini, bertemu dengan saudara-saudara seiman dimanapun di belahan dunia saya berada. Pastor John Eddy asked me to share a little bit about what AMI does in the world. Jadi Pastor Kennedy meminta saya untuk membagikan sedikit apa yang kami kerjakan tentang AMI di seluruh dunia. So I believe Indonesia is in a very critical time in the history. Saya percaya Indonesia itu punya sejarah yang luar biasa. I'm not just saying that because I'm Indonesia. Saya nggak bilang kayak gini karena saya orang Indonesia. I think next 5 to 10 years, most important country in the world will be Indonesia and Vietnam. Mungkin dari sekarang 5 sampai 10 tahun ke depan, salah satu negara yang terpenting adalah Indonesia dan Vietnam. And because of so many young people, and they are looking for truth. Karena kita punya banyak anak muda yang mencari kebenaran. Indonesia traditionally had a lot of natural resources. Jadi Indonesia itu secara tradisional kita itu punya banyak sekali sumber. But
it also had a lot of people, Karena kita juga banyak orang di Indonesia. but never like this young people, so many young people with so many ideas for the future. Tapi tidak pernah saya temui sebanyak ini anak muda yang punya pemikiran untuk masa depan. So times are changing. The time of China is passing. Jadi waktu itu berubah, waktunya Cina sudah lewat. Time of United States is not that much left. Jadi waktunya Amerika juga udah tinggal sedikit lah waktu mereka. And because of that, I think next 5 to 10 years, what Indonesia does and become really defines what the world will be. Jadi itu yang saya bilang dari 5 sampai 10 tahun ke depan, apa yang Indonesia lakukan itu akan menentukan siapa kita di masa depan. So today, I'll tell you why I believe that a little bit, so that we can be on the same page. Jadi saya tadi membagi hal tersebut, kenapa saya percaya hal tersebut akan terjadi supaya kita sama-sama memulainya sekarang. Okay. Let me. Okay. There's something called redemption and lift. Jadi ini yang pertama saya ada di layar itu penebusan dan pengangkatan. It's a Messianic language. Ini bahasa misiologi. And what it explains is when Christianity goes into a nation, within 2-3 generations, the nation's status completely changes. Itu artinya secara singkat kalau misalnya ada di suatu negara, kekristenan masuk ke situ, jadi sampai tiga generasi berikutnya ada hal yang berubah. So when Christianity goes into a nation, usually it hits the middle or lower class of the population. Jadi ketika kekristenan masuk ke dalam sebuah negara, yang paling kena itu adalah populasi menengah ke bawah. And when the church impacts individual and the family life, their education level, their economy, their work ethics, everything change. Dan ketika gereja memiliki sasaran menyasarkan setiap individu. Okay. Alright. Okay, sure. Menyasarkan setiap individu tadi, semuanya itu berdampak baik dari sosial ekonominya dan juga edukasinya. It takes about 2-3 generations for that to happen. Untuk hal itu bisa terjadi dibutuhkan 2-3 generasi. And so the middle to lower class of Christians in 2-3 generations, usually they rise to the middle to upper class. Jadi ketika Injil tersebut masuk dari menengah ke bawah dan juga menargetkan 3 generasi, setelah itu barulah generasi menengah ke atas yang ditargetkan. So education, prison reform, status of women and children, and hospital reform, all those things happen in 2, 3, 4 generations. Jadi semuanya itu berubah di 2-3 generasi, mulai dari perempuan, pendidikan, anak-anak, rumah sakit, dan semuanya itu bisa berubah di dalam kurun waktu 2-3 generasi. Then the question is, certain countries do better with Christianity and certain countries don't do as well. Ada beberapa negara yang bisa melakukan hal tersebut, tetapi ada beberapa negara yang tidak baik responnya atau tidak baik dalam melakukan hal tersebut. Some countries, the Christianity becomes so small and so ingrown. Ada beberapa negara di mana kekristenan itu semakin lama semakin kecil atau semakin lama semakin tidak bertumbuh. But some countries, it becomes outward and it start to amplify and grow in many ways. Dan ada juga di sebaliknya beberapa negara kekristenan itu dia bertumbuh dan bertumbuh di cara yang luar biasa yang berbeda gitu. The difference, especially last 100 years or two, has been the missions.
Yang membedakannya adalah di 100 sampai 200 tahun belakangan ini adalah misi. So, British Empire, the UK, they were the ones who was used by God to do mission work around the world. Jadi dulu itu orang-orang Inggris, mereka adalah orang-orang yang dipakai Tuhan untuk menyebarkan misi. After the United States become the most missionary sending nation in the world, Ketika itu Amerika menjadi negara yang memiliki atau mengirim misionaris paling banyak di dunia. and after that, South Korea, the small country, became the most missionary sending nation right at the United States. Setelah itu disusul lagi dengan Korea, mereka memiliki negara ketiga yang mengirim banyak orang-orang bermisi. So God's hand be upon a church, a nation that understands God's heart and God's purpose. Jadi selama ini tangan Tuhan itu menyertai negara atau orang-orang yang mengerti tentang tujuan Tuhan atau isi hatinya Tuhan. What's happening these days, in missiologically speaking, what's happening these days is what usually took 3-4 generations is happening within 10 years. Jadi secara misiologinya apa yang terjadi sekarang adalah hal tersebut bisa saja terjadi di dalam kurun waktu 5 sampai 10 tahun saja. So how does a nation position itself to receive God's blessing and fulfill God's purpose is our question. Jadi pertanyaan kita sekarang ini adalah bagaimana sebuah negara bisa melaksanakan perintah Tuhan tersebut atau melaksanakan isi hati Tuhan tersebut dalam bermisi. So I want to explain who we are. Acts Ministries International is a group of family of churches. We try to discover how to become a church that God desires. Jadi saya akan sedikit menjelaskan siapa itu kami dan apa itu EMI. Kami adalah orang-orang yang berkumpul bersatu untuk mencoba melakukan apa yang Tuhan mau, isi hati Tuhan. We call ourselves, we are apostolically oriented churches, family of apostolic churches. Kami memanggil diri kami itu sebagai gereja yang berdasar dengan kerasulan. So I want to kind of show the difference between the denomination and what's apostolic family of churches. Jadi saya akan menunjukkan apa bedanya gereja yang denominasi dan juga gereja yang berdasarkan kerasulan. Now, three of the major problems of church today we have inherited from Catholic Church. Jadi ada 3 masalah utama yang kita hadapi sebagai gereja hari ini, itu kadang kita dapatkan dari gereja Katolik. The biggest problem is the division between the lay people and the clergy, the common believers and the pastors. Jadi ada pengkotak-kotakan, dan yang pertama adalah orang-orang awam dan juga pendeta atau pemimpin gereja. So in Catholic Church, priest does everything, all the ministry, and the lay people just receive and they cannot participate in any ministry. Jadi perbedaannya adalah kalau misalnya di Katolik itu yang melakukan semua pelayanan adalah si pendeta atau pastornya. Dan orang-orang awam atau jemaat biasa mereka nggak ngapa-ngapain, mereka cuma datang dan pulang gitu. And Bible does not say that. Dan Alkitab nggak bilang seperti itu. And all believers are gifted by the Holy Spirit, and everyone is given the ministry. Alkitab bilang semua orang itu memiliki talenta dari Roh Kudus, dan setiap orang bisa melakukan pelayanannya masing-masing. In fact, Jesus told us to go into all nations and make disciples of all nations, baptize them in the name of Father, Son, and Holy Spirit, and teach them to obey what He has told them. Dan faktanya dari Alkitab adalah kita diberikan misi agung dari Tuhan, di mana kita harus menyebarkan firman Tuhan ke seluruh dunia, membaptis mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus,
dan juga mengajarkan mereka firman Tuhan. So most churches, people are taught to come and attend the church and give offering, and that's it. Jadi di gereja Katolik ini adalah orang-orang datang mendengarkan firman Tuhan dan duduk memberi persembahan, pulang, gitu aja. So whatever God has gifted them, the gift dies with that people. Jadi apapun talenta yang Tuhan kasih ke mereka, mati saja begitu karena tidak mereka lakukan atau buat. That is why the body of Christ, the church, is not functioning right. It has become handicapped. Nah, itu adalah alasan kenapa gereja itu tidak berfungsi dengan baik, karena jadi lumpuh atau cacat karena talentanya tidak digunakan sesuai dengan maunya Tuhan. So what we want to do is we want to equip everybody, and so that they will become true disciples of Jesus. In other words, they understand the gifting they have received, and they have a ministry within the church and without outside the church. Jadi apa yang kita coba lakukan adalah kita mau menggunakan setiap talenta yang setiap orang punya. Jadi setiap talenta itu bisa berguna di dalam gereja, untuk dalam gereja maupun di luar gereja. And second error is that God has gifted each individual according to God's design. But the Catholic Church, disregard what God has gifted. They elected people and promoted people according to their own political convenience. Jadi yang kedua adalah masalah yang kedua, mereka itu menolak menerima orang-orang yang memiliki talenta, yang talenta ini dapat dari Tuhan. Tetapi mereka itu malah memilih pemimpin sendiri secara politik itu. Menurut mereka mana yang baik itu yang mereka pilih untuk jadi pemimpin gereja. And this has been a problem with church even before Catholic Church. Dan ini sudah menjadi masalah di setiap gereja bahkan jauh sebelum adanya gereja Katolik. And what we're going to talk about is God's design against people's design. Apa yang kita mau bicarakan adalah apa yang Tuhan ciptakan itu kadang tidak sejalan dengan apa yang kita rencanakan atau apa yang kita mau. So when I teach the pastors, usually I say God is not interested in your vision. Jadi ketika saya mengajar pendeta-pendeta, saya bilang ke mereka bahwa Tuhan itu nggak tertarik sama visinya kamu. The people get offended. Dan orang merasa tersinggung dengan omongan saya itu. The Bible says we are servants and He's the master. Tapi Alkitab bilang kita itu adalah hamba dan Tuhan adalah kepalanya. And master decides what needs to be done, how it's going to be done. Dan kepala itu menyuruh kita apa yang harus kita lakukan, harus begitulah jadinya, begitu perintahnya. Servants don't decide what to do, how to do. Hamba itu tidak bisa menentukan bagaimana cara melakukannya atau apa yang harus ditentukan. So pastors who cast vision in the beginning of the year, this is what we're going to do, this is how much we're going to do, and those things really don't count. God doesn't care for that. Jadi mungkin beberapa kalau misalnya pendeta di awal tahun, ini akan kita lakukan untuk gereja. Cara melakukannya seperti ini. Tapi kadang-kadang itu tuh tidak terjadi karena Tuhan itu bukan visinya Tuhan. That's American companies, they do that. We're gonna open 2,000 Starbucks this year, and that's their vision. Orang-orang atau perusahaan di Amerika melakukan hal tersebut. Contohnya tahun ini kita akan buka 2.000 Starbucks misalnya. Itu visi mereka. But kingdom of God doesn't move like that. Tapi kerajaan Tuhan itu tidak bergerak seperti itu. Kingdom of God demands that we sit on our knees and pray, seek His will. Apa yang Tuhan inginkan adalah kita berlutut dan berdoa dan mencari tahu apa kemauannya Tuhan. Pastors who cast vision on their own are the ones who do not pray and wait upon the Lord. Pendeta-pendeta yang menyampaikan visi atau membuat visi itu adalah orang-orang yang kadang tidak meminta visi kepada Tuhan, tidak datang kepada Tuhan dulu untuk meminta visi. I know Jakarta is famous for traffic jams here. Saya tahu Jakarta itu terkenal karena macetnya. In United States, we have a grid lock law. So if you are on the street and you traffic light,
and you go in the middle of the street and you got stopped in red light, you're blocking another car coming from this direction, you get ticketed. Yeah, because of gridlock ticket, right? Oke, jadi sama juga kayak misalnya di Amerika, kalau misalnya lagi macet panjang, terus mau lewat di lampu merah, misalnya udah mau lampu merah lagi, tapi ini hijau udah mau lampu merah lagi, terus kita nyetirnya cepat-cepat, nanti tuh kayak dikasih peringatan gitu, kayak dapat tiket dari polisinya. The church become powerless because Christians cast their own vision, use their resources and people on the project that God has no interest in at the time. And when God calls us to move this way, we are already locked up in this way, is gridlocking all the resources. Jadi ketika gereja punya visinya sendiri, mereka memiliki orang-orang untuk melakukan visi tersebut, visi pemimpinnya. Ketika Tuhan, sebenarnya Tuhan nggak mau mereka melakukan ini. Jadi ketika Tuhan menyuruh mereka untuk melakukan visi yang Tuhan mau, mereka sudah terkunci atau mereka udah nggak bisa lagi pergi kemana-mana karena sudah terlanjur melakukan visi yang menurut mereka ini visi mereka gitu. Because the gifted people, God's called people, are not in the right position. But the people are elected who are political, got into the place of decision making, and that's why things are gridlocked and all the resources are spent already. Jadi perbedaannya adalah seperti yang dibilang tadi, Tuhan memilih orang-orang yang sudah diberikan talenta oleh Dia, bukan seperti jemaat di gereja Katolik di mana mereka memilih sendiri orang-orang yang menurut mereka baik, memilih secara politik menurut mereka baik untuk menjadi pemimpin mereka atau yang memiliki sumber daya yang bisa melakukan pelayanan mereka. Thank you for translating so well in that. I didn't know Indonesian is so long. Okay, all right. So this Acts Ministries International, when we began, the pastors come together and get frustrated by denomination and networks and affiliations. So we said, let's do this thing right according to Bible model. Let's follow that book of Acts. That's how we got together. Jadi ini adalah Acts Ministry Internasional di mana kami pemimpin-pemimpin di gereja memiliki kerinduan. Kami merasa bahwa bukan begini caranya orang-orang untuk melakukan misi, makanya kami berkumpul dan bilang ayo kita melakukan misi bersama-sama sesuai dengan Alkitab, sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Ini adalah alasan di mana kami berkumpul sebagai EMI. So in Ephesians, Paul explains, and this is how God wants to build His church, and how it's nurtured and how it's put together. Jadi di Efesus ini adalah bagaimana cara Tuhan membentuk gereja dan membuat gereja ini bertumbuh dan menyatukan setiap gereja. And he says, He, this is Jesus, gave some to be apostles, some to be prophets, and some as evangelists, some as pastors and teachers, for the equipping of the saints, for the works of service, to the building up of the body of Christ. Jadi di Efesus 4 ayat 11 sampai 12 bilang dia itu adalah Yesus, dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus. Alright, there are a lot of people translating this passage differently and all that argument about that's not what I'm interested in. Jadi banyak sebenarnya orang-orang menerjemahkan ini dengan bahasa yang berbeda atau pemikiran yang berbeda, tapi kita nggak mau bahas itu sekarang. What is important he's saying is it's the building up the body of Christ, that's church, and the equipping every saint, every believer, you and me, that is. And that is done by these 5 different groups of people, of the gifted people. Jadi apa yang mau kita bahas, saya bahas adalah bagaimana Tuhan mengumpulkan orang-orang yang bertalenta ini dan mempersiapkan mereka untuk melakukan pelayanan. Itu ada di ayat ini ada 5 grup, 5 orang-orang yang dikelompokkan.
So there are some people arguing about today we don't have apostles, we have apostles, and that's not what we are interested. We are interested in there are people who have apostolic tendencies, giftings. That's what I'm interested in. Jadi sebenarnya saya nggak mau bicara tentang rasul ini, rasul itu yang melakukan hal besar, tetapi saya tertarik kepada rasul-rasul yang diberikan talenta oleh Tuhan. So, in order to teach and equip everybody to really live their gift, we need about 5 different types of giftings to come together and to make that happen. Jadi untuk membentuk suatu penginjilan itu, kita harus mengumpulkan orang-orang yang bertalenta tadi dan memperlengkapi mereka. Itulah ini yang membuat pelayanan bisa terjadi. So as I was witnessing Pastor John Eddie's ministry for last 10 years plus and all that, I kind of see his orientation is more apostolic and it goes beyond just doing the church and things like that. Ketika saya melihat pelayanan Pastor John Eddy mungkin sudah 10 tahun lebih, saya melihat orientasinya adalah kerasulan, bukan sekedar membangun gereja dan membuka pelayanan saja. So other prophetically oriented people, evangelists, pastors and teachers, type of people within churches and outside, they should come together to equip the people so that the body of Christ, the church will be strengthened. That's what this is about. Jadi setiap pendeta, gembala-gembala, pengajar, orang-orang tersebut yang dari dalam gereja maupun di luar gereja itu harus bersatu untuk memperlengkapi orang lain lagi. Itu yang dinamakan dengan pengajaran kerasulan. As I was worshiping with you, I was really blessed. Thank you, brother. And as I was doing it, I had the image that I believe that God was giving to me. And I see this straight road, just cutting through Jakarta. I don't know what city that was. Straight road. And there are a lot of branch road on the side. My impression was, as Indonesia financially and otherwise economically, it grows and it develops in coming years, there is going to, there is going to be a lot of confusion and disruption, and this is the way to live. This is how Indonesia is gonna develop, and there's a lot of opinions. But if the church is healthy, you're gonna present a straight path to God's favor and blessing, and that depends on the church. Oke, jadi ketika saya tadi kita melakukan pujian penyembahan, saya mendapatkan gambaran. Saya percaya ini datang dari Tuhan. Saya mendapatkan gambaran saya melihat jalan yang lurus sekali. Saya percaya itu di kota Jakarta, cuma nggak tahu tepatnya di kota mana. Tetapi jalan yang lurus yang membelah sebuah kota ini ada cabang-cabangnya di kiri kanan. Ada cabang-cabangnya di kiri kanan, dan saya percaya Tuhan bilang bahwa ini adalah jalan kebenaran. Kita tahu bahwa Jakarta ini penuh dengan sangat padat, sangat kompleks. Akan banyak orang-orang yang beranggapan atau berpikir bahwa ini jalan inilah cara kamu untuk hidup, atau cara sebelah sinilah untuk hidup di kota ini, atau cara seperti inilah untuk hidup memandang Tuhan gitu. Tetapi yang saya percaya adalah ketika semua jalan-jalan di kiri kanan yang gang-gang kecil ini akan menjadi lurus sempurna, itu tergantung oleh gereja. Bagaimana gereja itu ada untuk menuntun setiap orang-orang ke jalannya Tuhan. So let me give you an example of that. As Indonesia opens up because of business and finance and all that, the Western influence come in more. Oke, jadi saya akan jelaskan sedikit lagi. Jadi karena Indonesia itu terbuka untuk perekonomian dan juga bisnis, banyak orang-orang Barat yang masuk ke Indonesia gitu. And then there's going to be LGBTQ and transgender issues and arguments back and forth. Indonesia is very conservative, Muslim influence and all that.
and it's gonna get locked in, and they're gonna church is gonna locked into that kind of argument and all that kind of thing. Jadi karena banyak orang Barat masuk ke Indonesia, jadi kita terpengaruhi oleh nilai-nilai Barat seperti LGBT. Kita tahu bahwa di Indonesia kita agak strict untuk itu karena kita punya budaya dan juga agama gitu, di Muslim baik di Kristen. And then with that, wokeism. You do know what wokeism is? Social justice and things like that happening in the United States. And those things come, and they're gonna blame government system and all that instead of changing individual, my life, right? So the argument's gonna change. Jadi ketika nilai-nilai tersebut masuk ke Indonesia, gereja akan mengambil alih tentang bagaimana kita berargumen untuk nilai-nilai Barat tersebut. Nah, dari situ mungkin kita akan mendapatkan sanksi sosial karena kita hidup di norma sosial Indonesia gitu. Dan itu akan mempengaruhi bagaimana kita mengambil sikap akan hal tersebut. So before Indonesian churches become strong in the gospel and people's lives change, filled with the Holy Spirit, and they're personally responsible for their life, they're gonna argue about world, the systems and government and politics and LGBTQ and all that. It's gonna lose all its power, and people's gonna go to hell because they don't have a gospel message. Jadi sebab gereja kita di Indonesia itu menjadi kuat karena awalnya karena ada masalah tersebut kita jadi menyalahkan gereja, menyalahkan pemerintah. Jadi untuk itu dibutuhkan gereja yang sangat kuat untuk menghadapi isu-isu tersebut. Kalau gereja tidak cukup kuat, setiap orang akan masuk neraka karena kita tidak cukup bisa mengatasi hal tersebut. So window of opportunity is very short, small, for the church to come together in prayer and really strategically thinking what the Lord is doing and waiting in prayer to receive His order, His direction to do what is right. Jadi kita punya sedikit jendela kecil atau harapan kecil di mana setiap gereja itu bersatu berdoa untuk meminta kepada Tuhan bagaimana cara mengatasi hal tersebut, bagaimana strategi yang baik untuk mengatasi isu tersebut di gereja. In late 1990s and 2000, even 2010, I was involved with my mentor's ministry in Russia, former Soviet Union countries. Jadi pada tahun 19-an atau sampai 2000-an, So former Russia Federation. Yeah, I'm doing ministry. jadi saya pergi melakukan pelayanan di Rusia waktu itu. And my mentor and through his ministry, they planted about 1,500 churches all across Russia and some of the republics that involved with it. Jadi ketika itu mentor saya itu membuat rencana untuk membangun 15.000 gereja di Rusia. Itu pelayanan yang dilakukan pada saat itu. We thought the freedom came to Russia and it's going to get better and better and better. Kami pikirnya bahwa pembebasan akan datang di Rusia dan Rusia menjadi negara yang lebih baik pada saat itu. As you know, that door closed pretty much. Tapi ternyata pintu itu tertutup. And through my mentor's ministry, we have a board of over 4,000 churches in China. We thought they would get better and better, more freedom and all that. That door is closing like really fast. Dan juga mentor saya punya pelayanan dan membuka gereja 4.000 gereja di Cina. Tetapi nyatanya pelayanan kami berpikir bahwa pelayanan tersebut akan lebih baik. Tetapi ternyata pintu itu tertutup di Cina. So being alert in what God is doing and focus on what God is doing is the key to success. Jadi kunci kesuksesan dalam pelayanan adalah fokus dengan apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan ingin kerjakan. So going back, one of the examples of apostolic move is that John Wesley from Methodist Church. Jadi salah satu gerakan kerasulan dulu itu datang dari seseorang
yang dari gereja Metodis. He spent most of his time on the horseback like this. Dia menghabiskan banyak waktunya menunggangi kuda seperti gambar ini, And preaching gospel throughout United States. dan juga menyampaikan Injil di seluruh Amerika. Because his focus, United States, right? His focus was to break the line between the clergy and the laity. Jadi fokusnya pada saat itu adalah dia mau menghancurkan pengkotak-kotakan antara pendeta atau pemimpin gereja dan juga orang awam, jemaat seperti kita. So that everybody will become ministers. Jadi dia mau setiap orang itu menjadi pelayan. So in our church, one of our mission statement is every member a minister. Jadi salah satu statement di gereja kami adalah setiap jemaat adalah pelayan Tuhan. Everybody is responsible for his spiritual gift. Setiap orang-orang memiliki tanggung jawab untuk talentanya secara roh. Because when you die and stand before Jesus, you are responsible for the gift that you have received. Karena ketika kita meninggal dan berhadapan dengan Yesus, kita bertanggung jawab untuk bakat kita secara rohani, mempertanggungjawabkan talenta kita. Because God didn't give you the gift for fun or joke. Karena Tuhan tidak memberikan talenta kepada kita itu hanya untuk main-main atau bahan bercandaan. You are responsible for those gifts. Kita harus bertanggung jawab terhadap talenta tersebut. So good pastor is to make sure that his members, every one of them, and get to use their gift to build up the body of Christ. Jadi pendeta atau pemimpin yang baik adalah pendeta yang mengetahui setiap talenta jemaatnya dan digunakan untuk kebutuhan pelayanan di gerejanya. So I asked my mentor pastor and asked him, what is a good pastor? Jadi saya tanya waktu itu ke mentor saya, dia juga seorang pastor. Saya tanya apa sih pendeta yang baik itu atau pastor yang baik itu? And I asked him, is a good pastor a good preacher? Apakah seorang pastor yang baik itu adalah mereka yang ketika menyampaikan firman Tuhan itu dengan baik? And he said, not necessarily. Enggak juga katanya. So he's a good pastor who visit every hospital, every home of believers. Apakah pendeta yang baik itu adalah dia yang selalu berkunjung ke rumah sakit atau berkunjung selalu ke rumah-rumah orang percaya? He said, not necessarily. Terus dia bilang tidak seperti itu juga. Is a good pastor like saintly person, like Mahatma Gandhi or something? Apakah pastor yang baik itu adalah orang yang sangat suci seperti Mahatma Gandhi atau sejenisnya? So not necessarily. Tidak juga. And he said this, good pastor is the one who equips every member of his church to receive as much gift, the reward when they stand before Jesus. Jadi dia jawab, pastor yang baik itu adalah pastor yang dapat memperlengkapi setiap orang-orangnya dan bahkan menambahkan talenta mereka. Jadi ketika jemaat yang berdiri di depan Yesus, mereka dapat mempertanggungjawabkan talenta tersebut. So when I heard that, and I said, that's right. Ketika saya dengar itu, saya bilang, oh ya, itu benar. That's the scriptural answer for good pastor. Itu adalah jawaban yang alkitabiah. Apa artinya menjadi seorang pastor yang baik? That means you have to help your members to discover their gift and develop that gift and give them an opportunity to use that gift so that they may receive reward. Jadi itu pastor yang baik itu adalah pastor yang membantu setiap anggotanya untuk mengetahui talentanya, memperlengkapi talentanya, memperbanyak talentanya. Jadi ketika talenta itu digunakan, mereka mendapatkan hadiah dari Tuhan. But most pastors want their members to come to every meeting, give a lot of offering, and after that, they don't care what they do. Jadi, tapi banyak sekali pendeta ketika dia punya jemaat, terus memberi banyak sekali persembahan, setelah itu pulang, kebanyakan pastor tidak peduli apa yang jemaatnya lakukan. And that's why I'm saying most pastors are not good pastors. Itulah yang saya katakan, kebanyakan pastor itu adalah bukan pastor yang baik. Because their sheep, their members, when they die and stand before Jesus,
they have nothing to receive from the Lord. Jadi karena ketika jemaatnya itu meninggal dunia dan berdiri di hadapan Yesus, mereka tidak menerima hadiah apa-apa dari Tuhan. So, the AMI, what we're trying to do is that everybody are responsible for their gifts they have received, the calling they have received, and actually live that in their life. Jadi apa yang kami Emi coba bagikan adalah ini adalah orang-orang yang mengetahui apa talentanya, memperlengkapi talentanya, dan menghidupi talenta tersebut untuk pelayanan Tuhan. So let me talk about a few of the elders in our church. Saya akan menceritakan beberapa penatua yang ada di gereja saya. We have at least about 4 elders who made a pay cut in their work to become elders. Jadi saya punya di gereja kami ada 4 pendeta yang keluar dari tempat kerjanya supaya mereka menjadi penatua di gereja saya. So some of them, they are really getting a promotion in their job and doing well, but their job required them to travel so much they couldn't serve during the weekdays. So I told them, you gotta choose between elder and doing your job professionally. Dan banyak dari mereka adalah orang-orang yang memiliki pekerjaan yang bagus, mereka dapat promosi, gaji mereka sangat mahal dibayar, dan pekerjaan mereka itu mengharuskan mereka untuk bepergian kemana-mana keluar kota untuk melakukan pekerjaannya. Maka dari itu saya bilang ke mereka, karena mereka sering bepergian, mereka tidak bisa fokus untuk melakukan pelayanan di gereja. Jadi saya bilang ke mereka bahwa kamu harus memutuskan, kamu harus memilih menjadi penatua atau melakukan pekerjaan mereka secara profesional. Yeah, so many of them sacrifice because of that, because being responsible for their gift is more important their professional development. Dan banyak dari mereka itu membuat pengorbanan, akhirnya mereka berhenti dari tempat kerjanya dan bertanggung jawab untuk talenta mereka yang mereka lakukan di dalam gereja. So one brother was actually designer of an Apple Watch, and he has traveled always from Southern California to Silicon Valley and spent too much time over there. Jadi salah satu saudara kami yang ada di gereja adalah dia itu salah satu pendesain jam Apple itu, dan dia menghabiskan banyak waktu bepergian dari South California, Southern LA, di Los Angeles ke Silicon Valley. Jadi dia menghabiskan banyak waktu di situ. So I told him, hey, you cannot be an elder doing that, so you gotta choose. Dan saya bilang ke dia, sepertinya kamu tidak bisa melakukan kedua hal tersebut secara bersamaan kalau mau jadi pendeta. Jadi kamu harus memilih. So he was a top designer of chips, the Apple Watch chips, but he quit and he came down. Jadi dia itu adalah salah satu desainer top untuk chipnya Apple gitu. Tapi akhirnya dia berkorban dan menjadi penatua di gereja. As a chip engineer, that's as high as you can go, pretty much. Jadi menjadi desainer chip itu adalah pekerjaan yang paling tinggi sekarang ini. So he came down and he got pay cut like 1/3 of his salary. Had a hard time looking for a job. He finally got it, but he got big chunk of his salary is gone because he's now in California, Southern California. Karena awalnya karirnya sangat tinggi itu dan dia akhirnya berkorban untuk menjadi penatua, akhirnya gaji dia berkurang dari gaji sebelumnya dan dia susah waktu itu mencari pekerjaan meskipun sekarang dia sudah dapat pekerjaan yang tidak setinggi dulu gitu. Dan sekarang dia akhirnya menghabiskan waktu di LA, di California. But the story is this: when he came down within a month, he had a stroke. Jadi ceritanya adalah ketika dia sudah turun, istilahnya melepaskan pekerjaan itu, 1 bulan pertama dia terkena penyakit stroke. So his wife was right behind him as he go up the stair, and she saw him kind of struggling.
she called the ambulance right away without wasting any time, and he got into the hospital, so there's no damage. Jadi waktu itu satu kali dia lagi naik ke tangga dan istrinya tepat berada di belakangnya dan istrinya itu melihat bahwa ini ada yang aneh ketika dia berjalan. Akhirnya tanpa pikir waktu lama, istrinya langsung menelpon ambulan dan langsung bawa mereka ke rumah sakit, dan puji Tuhan tidak ada yang rusak, maksudnya luka parah fisiknya. So, but if he stayed in Apple, he stays, he has a room in Northern California, and he's by himself, and he's lonely, so he doesn't come home that much. He stays in the office 12, 14 hours a day working. If he had a stroke over there, he died. Kalau misalnya dia masih kerja di Apple tersebut, dia punya ruangan khusus sendiri untuk dia tidur atau melakukan aktivitas di sana. Jadi dia itu bekerja sebanyak 12 sampai 14 jam. Jadi bayangkan kalau misalnya dia terkena stroke-nya ketika dia di kantor, kemungkinan dia bisa meninggal karena tidak ada satu orang pun yang bisa membantu dia. So one of the other elders is he, as a young doctor, medical doctor, he was swindled. You know what swindle? Somebody deceived, lied financially, and he was in a lot of debt. That's swindle. Somebody, that's W. Yeah, swindle. Yeah, somebody lied him and stole his money. He's in big trouble. Oke. Yeah. Jadi salah satu lagi teman sepelayanan saya di gereja adalah dia kena tipu. So, as a young doctor and young father, even though he's a medical doctor, he's so much debt because of the lie. So he couldn't even afford to buy milk for his child. Jadi dia itu adalah seorang dokter, meskipun dia itu dokter dan bekerja di rumah sakit, dia punya banyak utang karena pernah tertipu. Jadi dia pernah ditipu uangnya gitu. Bahkan satu kali dia tidak punya uang untuk membeli susu untuk anaknya. He was going through such a difficult time. He was weeping, and he's working so long every day. Waktu itu dia sangat kesusahan, dia bekerja dengan waktu yang sangat panjang, dia berusaha sangat keras. And as I was praying for him, God said, God kind of showed to impress my heart that God's gonna lift him up. He's gonna promote him, and he's gonna be so blessed in his life. Ketika saya berdoa untuk dia, saya mendapatkan gambaran dari Tuhan bahwa Tuhan akan memakai hidup dia dan Tuhan juga akan memberkati dia dengan sangat luar biasa. And God, so I told him when he was at a difficult time, God is preparing you for His blessing. So stick through, all right? And that's what I said. Jadi ketika dia pada masa-masa sulit, saya bilang ke dia, Tuhan sedang mempersiapkan kamu untuk sesuatu yang besar, jadi bertahanlah gitu. Itu yang saya bagikan ke dia waktu itu. Later he tells me he was so angry at me by saying that. He's about to hit me at the time. Jadi waktu itu dia bilang ke saya bahwa saya sangat marah ketika mendengar perkataan itu keluar dari saya. Karena dia tersinggung dengan dia merasa bahwa temannya ini ingin memukul dia ketika dia bilang hal tersebut ke temannya. In 20 years, God has lifted him up and promoted him so high. He was number 4 person in the multi-billion health system in United States. Dan 20 tahun kemudian Tuhan mengangkatnya setinggi-tingginya dan mempromosikan dia, dan sekarang dia adalah urutan keempat seorang bilioner yang ada di Amerika di bidang kedokteran. So he has thousands of doctors under him. Dan dia punya banyak beribu-ribu dokter yang ada di bawah dia. But the job was very stressful. Tapi pekerjaannya itu sangat membuat stres. He was, being called on all the time, and the work environment was not as good. He cannot influence that much as a Christian.
Jadi dia selalu ditelepon sana sini, dan juga orang-orang atau lingkup pekerjaannya itu sangat sulit untuk memasukkan kekristenan ke dalamnya. So he couldn't do the job as an elder that well, so busy and stressed, and at workplace, he knew that he couldn't influence them that well, and he saw his limitation. Jadi dia tidak bisa melakukan pekerjaannya sebagai penatua di tempat kerjanya, dan juga dia juga tidak bisa memberikan dampak di tempat pekerjaannya. So when the opportunity came, he took a job to be a CEO of a health organization, about the 25% the size of his former job. So jadi akhirnya dia mengambil menjadi CEO dari sebuah organisasi kesehatan, dan itu kira-kira besarnya 25% dari pekerjaannya sebelumnya gitu. So when you're up that level, their money is not a problem. They're gonna get paid, well anyway. It's prestige, the recognition of people, and all that. He let that go so that he can influence the company with the Christian faith and also serve the church. Jadi menurut dia pada sebelumnya itu dia pertama itu tidak terlalu peduli soal uang atau gajinya, tetapi dia mengambil tindakan untuk melepaskan pekerjaannya sebelumnya dan juga mengambil pekerjaan yang sekarang supaya dia bisa menyebarkan nilai kekristenan di kantornya itu. Why all this sacrifice and change? Because their calling and their gift and ministry is more important than what we do here. Kenapa mereka semua itu melepaskan apa yang menjadi kepunyaan mereka? Karena mereka berpikir bahwa talenta mereka, panggilan mereka itu lebih besar daripada apa yang mereka lakukan di tempat kerja ataupun di sini. So let me briefly go through what AMI is different from the denomination. Jadi, saya akan membahas secara cepat apa perbedaan gereja EMI dan juga gereja-gereja yang berdenominasi. So, like AMI, like Apostolic Community, the gift and calling are appreciated, and we are to build up one another to fulfill each other's calling. Jadi, yang pertama adalah gereja EMI ini tuh menghargai setiap panggilan dan juga talenta yang ada di setiap individu, bahkan mendorong atau memperlengkapi talenta tersebut supaya kita sama-sama bertumbuh. So in denomination though, the most positions are filled by election or recommendation of the committee. Tetapi sebaliknya di gereja denominasi posisi itu seringkali itu dipilih atau ditentukan oleh kepanitiaan yang ada di sebuah komunitas atau gereja. Sometimes nothing to do with their gift or calling, but they're holding the position and making the wrong decisions. Bahkan itu sebenarnya tidak menjadi panggilan atau itu tidak ada berkaitan dengan talenta mereka, tapi mereka tetap berada di posisi tersebut karena balik lagi tadi dipilih oleh kepanitiaan. And we already talked about this. We are the servants who receive vision from God. We don't make our vision. Kita tadi sudah bahas sebelumnya bahwa kita ini adalah seorang hamba. Kita menerima visi dari Tuhan. Kita tidak bisa menentukan visi kita sendiri. When I say God is not interested in our vision, it doesn't mean God doesn't love us. Ketika saya bilang Tuhan itu tidak tertarik terhadap visi kita, bukan berarti Tuhan itu tidak mengasihi kita. Because God's vision for us is much better than our own vision. That's why. Tetapi karena visi Tuhan itu lebih besar atau lebih baik daripada visi kita sendiri. Itulah alasannya. Our vision is limited by how I see myself, my ability, what I have, who I know. Visi kita itu sangat terbatas, dibatasi oleh apa yang kita punya, apa yang saya tahu, apa yang ada pada saya.
God doesn't care. God can bring people into connection with one another and orchestrate the event, and He can make things happen. Tuhan tidak peduli dengan itu semua karena Tuhan bisa mengirimkan orang-orang untuk membantu kita, bahkan mengirimkan orang-orang untuk memperlengkapi kita, untuk mewujudkan sesuatu itu boleh terjadi dalam hidup kita. That's why in denomination, most direction and vision are made by the officers who are elected and promoted within the system. Itu alasannya di gereja denominasi visi itu ditentukan oleh pemimpin-pemimpin yang mereka pilih di kepanitiaan gereja atau organisasi. So in apostolic committee, all decisions are made in align with a great commission that Jesus has given us. Jadi di gereja kerasulan atau MI ini setiap visi atau setiap keputusan itu ditentukan dengan visi gereja dan yang sejajar atau sejalan dengan visinya Tuhan. But in denomination, the issues change all the time, and they make decision according to that. Tetapi di gereja denominasi karena setiap permasalahan atau isu itu kan suka berganti. Jadi keputusan mereka itu tergantung dengan permasalahan atau isu yang sedang terjadi di gereja. So that's why the United Methodist denomination United States just split this year. And in 1960s, it was the largest denomination in the United States. It's no longer. It split and it has no power now. Itulah alasan sekarang itu bahkan sejak 1960 di Amerika gereja denominasi itu dengan gereja sesuai kerasulan ini terpisah dan tidak memiliki pengaruh sampai sekarang. So largest difference is this: denomination is held together by bylaws and doctrine. Jadi ini yang membedakan adalah gereja denominasi ini menyatu karena hukum dan juga doktrin. But apostolic community like AMI, we have bylaws and doctrine too. But the main element that hold the group together is relationship and mission that we receive from the Lord. Jadi sebaliknya di gereja ini kita juga memiliki doktrin dan juga memiliki doktrin, tetapi intinya adalah yang membedakan adalah kita itu sejalan dengan apa yang Tuhan mau. Yang menyatukan setiap gereja kerasulan atau MI ini adalah misi yang datang dari Tuhan. The relationship is important because relationship help each other to fulfill God's calling and develop the gift that you have received. Right? Relationship is that kind of relationship. Jadi hubungan itu sangat penting karena hubungan itu adalah kunci di mana kita bisa menjalin hubungan dengan Tuhan untuk mewujudkan visi yang berasal dari Tuhan itu sendiri. Itu adalah hubungan yang saya maksud. Now, this is one of the key Bible verses that a lot of us only know half of. All right, this is about salvation. Jadi ini adalah salah satu ayat firman Tuhan. Mungkin beberapa dari kita itu cuma tahu setengahnya saja. Ini tentang keselamatan. It says that Paul is explaining our salvation and the work God has prepared for us are connected. They are not separate. Jadi Paulus bilang di sini bahwa keselamatan yang kita punya itu menyatu dengan pekerjaan yang harus kita lakukan. Mereka itu terkoneksi dua-duanya. I don't know about Indonesia, but in the West, in the United States, most people think once you are saved, you can do whatever you want. You can have your own vision and do whatever you want. Saya tidak tahu bagaimana di Indonesia, tapi di Barat itu banyak orang berpikir bahwa ketika kita menerima penebusan, mereka bisa melakukan apapun yang mereka mau. Mereka bisa melakukan sesuai dengan visi mereka sendiri. That's not biblical. That's unbiblical. Itu adalah sesuatu yang tidak alkitabiah. Because the Bible says this: For by grace you have been saved through faith, that not of yourself, it is the gift of God, not as a result of works, so that no one may boast. Alkitab bilang seperti ini, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Until 9 verse, not 10.
Jangan ada orang yang memegahkan diri. Now, it says, by God's grace we've been saved. It's a gift of God, right? It's not faith that saves. Faith receives, not faith doesn't save, right? God's grace saves. We receive with faith. Jadi sesuai Alkitab ini bilang kasih karunia itu kita diselamatkan oleh kasih karunia Tuhan itu yang diberikan oleh Tuhan ke kita. Jadi iman itu diperlukan untuk menerima keselamatan yang dari Tuhan itu untuk hidup kita. And Paul doesn't stop there. You see, when God saved us according to His grace, there is a purpose. There is a goal. Jadi Paulus tidak berhenti di situ saja, karena kita sudah menerima keselamatan atau pemberian keselamatan itu. Paulus bilang ada tanggung jawab And untuk itu. that is explained in verse 10. For we are His workmanship. This is a masterpiece, art masterpiece. That's what it means. Jadi ini yang dibilang di ayat 10, karena kita ini buatan Allah yang luar biasa maksudnya. Now, for we are His workmanship, created in Christ Jesus for good works. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. That means ministry. Itu artinya pelayanan. And Paul explains this ministry. Dan juga Paulus menjelaskan apa itu pelayanan itu. This ministry which God prepared beforehand, before we even arrive, so that we would walk in them. Pelayanan tersebut yang dipersiapkan Allah sebelumnya, bahkan sebelum kita lahir ke dunia, supaya kita hidup di dalamnya. So if you pass this, like you've been saved by faith, so that you would walk in this good work that God has prepared for you. Jadi secara singkatnya kita itu sudah diselamatkan dan kita menerimanya dengan iman supaya kita dapat berjalan atau melakukan pelayanan yang sudah disiapkan Tuhan untuk kita. So you see, you don't make up your ministry or you don't cast your vision. God has already equipped you and has given you spiritual gifts and all that. So when God saved, He already had end in mind what you will be doing. Jadi kita tidak mengadang-adang pelayanan yang akan kita lakukan atau tanggung jawab pelayanan yang kita lakukan, tetapi ketika kita diselamatkan dan menerimanya dengan iman, Tuhan sudah mempersiapkan pelayanan tersebut untuk kita lakukan. Tuhan sudah melengkapi kita untuk melakukan pelayanan tersebut. So guess what happened? God saved you so that you will become this, but you are saved and you are doing something totally different that you are not equipped for or called for, and that's when all these things become a problem. Jadi apa maunya Tuhan adalah kita itu diselamatkan oleh iman supaya kita melakukan hal yang sudah Tuhan siapkan untuk kita yang sebelum kita lahir. Bukan malah kita diselamatkan tetapi melakukan pelayanan apa yang kita mau atau bahkan kita tidak punya talenta di bidang tersebut. Alright, so let me kind of bring to close in about 5 minutes. That is this. In order for us to function as a healthy body of Jesus Christ, we need to help each other to live out our calling and the gift. Jadi saya akan menutupnya dalam 5 menit. Jadi supaya talenta kita itu atau pelayanan kita itu boleh berfungsi dengan baik dan bertumbuh, kita masing-masing pribadi harus menghidupi talenta kita. Because that's the only way we can fulfill God's design. Karena itu adalah satu-satunya cara supaya kita dapat memenuhi kemauannya Tuhan. So in order to get there, the church has to be. Is this okay? You can hear, right? Yeah. So in order to get there, church has to have a radical middle theology. Jadi untuk supaya kita bisa sampai di sana, setiap gereja harus paham apa yang dimaksud dengan radikal menengah, teologi atau ilmu radikal menengah. What does that mean? It's a
One, we are committed to the Word of God, the Scripture. Bible is the foundation of everything we do. Apa artinya itu? Yang pertama adalah kita melakukan segala sesuatu itu seturut dengan Alkitab. Alkitab adalah fondasi untuk kita melakukan segala sesuatu. And another is we are led by the Spirit of God. We are a spiritual church, not fleshly church. Dan yang kedua adalah kita itu dipimpin oleh Roh Kudus. Kita melakukan segala sesuatu sesuai dengan tuntunan Roh Kudus, bukan dengan tuntunan kedagingan kita sendiri. It's not easy to be radical middle. Ini merupakan hal yang tidak mudah memiliki pengetahuan atau mengenai radikal menengah. Because it's easy to be word only, Bible only church without spirit. Karena sangat gampang untuk menjadi sebuah gereja yang hanya berbasis dengan Alkitab, tidak dengan Roh Kudus. It's also easy to be the spiritual, charismatic church without the biblical, the commitment. Dan juga sangat mudah hanya menjadi satu bagian. Contohnya yang lainnya adalah menjadi gereja yang hanya karismatik yang Roh Kudus saja, tidak ada pembahasan tentang Alkitabnya. So it takes tremendous energy to put together the Bible committed church that moves in the Spirit of God, and this energy comes from love. It has to be bound in love in order to keep this tension. It is not that easy. Not many churches are successful being committed to the Scripture and yet also very sensitive to the move of the Holy Spirit and to fulfill God's purpose. Dan ini merupakan hal yang sangat tidak mudah, dibutuhkan sesuatu yang luar biasa untuk gereja itu bisa berjalan dengan Roh Kudus dan juga hidup sesuai dengan Alkitab. Apa yang dibutuhkan untuk menjalankan kedua hal tersebut adalah kasih yang berasal dari Tuhan sendiri. So once again, let's go back. Indonesia in the critical moment of its history, making impact not only in the nation but to the world. Jadi coba kita balik ke awal tadi, di mana Indonesia punya banyak sejarah yang kritis. Impactnya tidak hanya di Indonesia tapi juga di seluruh dunia. Only healthy church can present a straight path of this nation. Hanya gereja-gereja yang sehat saja yang bisa menunjukkan jalan untuk negara atau bangsa kita ini. So sociologists usually say 7 points of influence, or some of the churches say 7 mountains of influence or whatever else. But basically it's this: media, government, marketplace, business, work, academia, school, and arts, and the theater, family, and church. There's a 7 different segment of society that needs to be influenced to change the society, right? Jadi ini adalah 7 poin yang harus dipengaruhi. Ada beberapa orang yang bilang 7 pilar yang harus gereja harus masuk ke 7 bidang tersebut. Ada media, ada bidang pemerintahan, ada sekolah, ada seni, keluarga, gereja, dan yang terakhir itu agama. But have you talked to young people today? Young people, they don't have 7, they only have 1. Social media. Tapi apakah kita sudah berbicara kepada anak-anak muda hari-hari ini? Mereka tidak punya ketujuhnya. Yang nomor 7, mereka hanya punya yang nomor 1, social media. And danger of social media is that you don't talk with other people. You only have your friends who think the same, believe the same. This is what we call tribalism. You become a tribe. And you don't learn, you don't change. You just become your own world. Oke, jadi yang bahayanya di sosial media di anak-anak muda kali ini adalah mereka tidak berbicara kepada orang secara langsung, tetapi mereka itu membentuk sebuah kelompok atau suku yang ada di sosial media berdasarkan dengan apa yang mereka suka
Dan kebanyakan anak-anak muda itu tidak bertumbuh, tetapi mereka tidak berubah juga, karena menurut mereka ini yang mereka suka dan cenderung berada di komunitas lingkaran mereka itu. So they only listen to their kind of news and their input. So their understanding of government, work, and the school, arts, family, even church is all influenced by their social media. So they don't have 7 points of influence, they have only one. Jadi kebanyakan anak-anak muda itu tidak punya 7 pilar atau 7 poin itu. Mereka hanya punya satu, sosial media. Mereka pilih apa yang mau mereka dengar, mereka pilih apa yang mau mereka tahu, atau berita apa yang mau mereka baca. So I want to finish this talk by saying this, that is, unless church in Indonesia has the right influence over the young people and replace this social media's position of interpreting the whole world through, rather than social media, they should interpret the whole world through their faith in the scripture and the move of the Holy Spirit. Jadi saya mau mendorong untuk Bapak Ibu di tempat ini, kita harus membawa setiap anak-anak muda yang karena mereka punya satu poin di sosial media tadi, berusaha untuk mengajak mereka memiliki karena keenamnya tadi mereka tidak terinfluence atau tidak terinfluence atau terhadap 6 poin tadi. Kita harus sama-sama bekerja sama untuk membuat mereka menomorsatukan gereja dan memberikan dampak kepada poin-poin yang lain melalui atau dengan nilai-nilai gereja yang mereka punya melalui sosial media. Well, I have a lot more to say, but I think we should stop here. I just want to say I'm very excited for you, brothers and sisters in Indonesia, because I think your time has come. And next 5 to 10 years, it's going to be radical, very important time. But if you don't position yourself in the right position, you're going to be swept away by the world. Jadi sebenarnya saya punya banyak sekali untuk dibagikan, tetapi saya mau mengingatkan untuk saudara-saudara saya di sini yang ada di Indonesia, karena menurut saya ini adalah waktunya kita, di mana 5 sampai 10 tahun ke depan kita menjadi penentu untuk Indonesia. Dan saya mau mendorong saudara-saudara di sini untuk tetap berpegang teguh menjadi gereja yang sehat, supaya tidak mudah disingkirkan oleh dunia. So, as we believe like AMI or Apostolic Community of Churches will be the best vehicle that can help the change of all these changes that you're facing. Dan saya percaya bahwa kami, Gereja EMI atau Gereja Kerasulan, adalah menjadi baik untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan atau mitra untuk melakukan pelayanan atau perubahan yang ada di Indonesia. Okay. Can I pray and just end? Okay, right. Let's pray together. Mari kita bersatu di dalam doa. Gracious Father, we thank you for our brothers and sisters of faith. Bapak yang pengasih, saya mengucap syukur untuk setiap saudara-saudara saya seiman di tempat ini. Father God, it's our desire to live out our calling and the gifts faithfully as we can for this generation. Tuhan, kami mau mengangkat setiap talenta kami dan juga panggilan kami untuk sama-sama bersatu untuk melakukan pelayanan di generasi ini. We pray that you bless our brothers and sisters in this room and they may understand their high calling and the gifting, so that, Lord God, there will be an ingredient of change for this nation and to the world as well. Tuhan, saya mau berdoa untuk setiap saudara-saudara saya di tempat ini supaya mereka mengerti dan mengetahui panggilan surgawi mereka yang sangat tinggi, supaya mereka boleh melakukan pelayanan sesuai dengan talenta mereka dan juga panggilan yang ada pada mereka dari Tuhan. We pray for your favor and anointing, and so that they may fulfill your purpose for this nation and beyond. Kami berdoa Tuhan Yesus melepaskan damai sejahtera dan juga pengurapan untuk setiap saudara-saudara saya di tempat ini, supaya mereka mampu melakukan pelayanan yang ada di Indonesia dan bahkan untuk negara ini.
We thank you and praise your name in Jesus' name. Kami memuji dan memuliakan namamu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kan sudah siap.